kami CGP Angkatan 9 Kota Tangerang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. Bersama saya Aini Suryanisi dari SD Cimone 3 Kota Tangerang beserta saya Eri Fitrizal dari SDN Polri Siaga 1 serta saya Rini Yandra dari SDN Perumnas 3 Kota Tangerang. Selamat menyaksikan. Ini apa kabarnya? Ya, selamat pagi Ibu Rini. Iya, hari ini Ibu Rini akan melaksanakan coaching ya. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Ibu Rini ya, mengenai sebelum coaching nanti melakukan coaching. Boleh Bu Rini saya menanyakan sesuatu? Iya. Jadi nanti pada saat Ibu Rini akan melakukan coaching dan coach dan coaching ya. Jadi akan saya amati nanti nilainya sesuai dengan rubrik yang sudah ada ya, sesuai dengan alur tirta. Kemudian apakah sudah mengajukan pertanyaannya itu berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach ya, coach, serta jawabannya itu sesuai dengan coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu Rini sampaikan. Kemudian jangan lupa juga ya Bu Rini ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu Rini. Boleh ya Bu Rini ya? Boleh Ibu. Iya. Kompetensi apa yang ingin Ibu Rini kembangkan nanti dalam proses coaching? Baik Ibu, kompetensi inti coaching yang saya terapkan hari ini ada antara lain kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Iya. Jadi kompetensi yang ingin Ibu Rini kembangkan yaitu kehadiran penuh ya Bu Rini ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Adakah kompetensi yang menurut Bu Rini lebih spesifik lagi, kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Rini dalam coaching ini apa ya Bu Rini? Ya begini ya Bu ya, saya yang saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching saya. Jadi kompetensi yang ingin Ibu Rini kembangkan secara lebih spesifik yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coach ya. Nah, kira-kira nih menurut Ibu Rini indikator ketercapaian seperti apa dari coaching ini? Nantinya setelah proses coaching ya Bu ya, Iya. saya ingin coach dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang ada di dalamnya. Oh begitu ya. Jadi indikator ketercapaian itu ketika nanti coach itu dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah dan rencana permasalahan yang dialaminya. Kemudian Ibu Rini juga akan melakukan permasalahan tersebut ya, menemukan solusinya. Baik Bu Rini, terima kasih Bu Rini ya atas jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching Bu Rini dengan sebaik-baiknya, dan setelah proses coaching nanti selesai kita bisa ngobrol kembali ya Bu Rini ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Assalamualaikum Bu Rini, bolehkah saya meminta waktunya Bu? Waalaikumsalam Pak Eri, tentu boleh saja. Gini Bu, saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas Bu Rini. Baik Pak, apa yang mau Bapak ceritakan tentang kejadian? Begini Bu, saya tadi barusan saja mendapatkan teguran oleh kepala sekolah Bu. Nah kemudian itu laporan tersebut dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi Bu saat saya mengajar. Nah kemudian pengawas sekolah itu melakukan supervisi, tapi tampaknya keberatan Bu Rini ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar Bu dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya.
Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan begini Bu, jika saya tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks, tetapi pengawas tersebut tampaknya tersinggung Bu. Kenapa tersinggung? Karena ketika saya mengajar ya tidak membawa buku teks, tapi menurut pengawas tersebut seharusnya membawa buku teks. Akhirnya Bu Rini, pengawas tersebut tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah saya Bu Rini. Oh begitu Pak. Nah, kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Bapak tidak menggunakan buku teks? Sebenarnya sih tidak ada hambatan ya Bu ya. Saya sudah terbiasa mengajar dengan tanpa menggunakan buku teks Bu. Kenapa? Karena dengan cara tersebut saya sebenarnya sudah menguasai Bu materi pembelajaran yang saya akan ajarkan pada anak-anak itu saya sudah kuasai seperti itu Bu Rini. Nah sekarang Pak, apa kelebihan yang dirasakan Bapak saat tidak menggunakan buku teks? Ketika saya tidak menggunakan buku teks, saya merasa lebih bebas Bu Rini dalam menyampaikan materi. Kenapa? Karena kan hal tersebut sebenarnya merupakan implementasi dari Merdeka Belajar Bu Rini. Kalau boleh tahu ya Pak ya, pada saat mengajar Bapak menggunakan sumber belajar apa ya? Banyak Bu yang saya gunakan sumber belajarnya. Saya biasanya menggunakan semacam video pembelajaran. Itu saya ambil dari YouTube. Kemudian saya juga cari-cari materi itu dari internet. Nah, kemudian saya gunakan juga artikel-artikel ilmiah Bu Rini. Gitu. Nah, menurut Bapak nih, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau dipikir-pikir sih ya Bu ya, penggunaan buku teks tersebut ya tidak akan menghambat tuh, tidak akan menghambat evaluasi murid. Bahkan bisa jadi malah murid-murid akan lebih mengeksplor materi pelajaran tersebut, sehingga anak-anak akan mendapatkan referensi banyak. Dan inilah menjadi kelebihan dari buku teks tersebut sebenarnya Bu. Jadi tidak ada hambatan sama sekali. Oh, begitu ya, saya setuju sih Pak dengan apa yang Bapak utarakan tadi. Nah, semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik ya Pak ya. Iya Bu. Nah, sekarang gini Pak. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama-tama ya pasti saya akan menghadap kepala sekolah Bu Rini untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas. Ya kan? Nah, kalau memang memungkinkan, saya ingin sekali Bu bertemu langsung dengan Bapak pengawas tersebut. Ya, supaya Pak masalah ini biar bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan Bu Rini. Lalu benar ya Pak ya, niat dan tujuan Bapak bagus sekali. Nah, mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Ya, Lalu Bu. apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Saya akan berkomitmen Bu untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar. Ya kan, ya mungkin pada saat tadi saya tidak menggunakan buku teks, tetapi pertemuan berikutnya di kelas saya akan saya gunakan sumber belajar yaitu buku teks, dan itu akan dikolaborasikan dengan video pembelajaran, kemudian mungkin cari artikel-artikel ilmiah di internet. Biar apa Bu? Biar murid-murid saya dapat mengeksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan Merdeka Belajar. Jadi mereka akan merasa, oh saya belajar ini sesuai dengan minat saya, dengan kemauan saya, seperti itu Bu. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Apa ada unsur paksaan, kemudian akan saya serahkan Bu pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Begitu Bu Aini Bu Rini.
Bagus sekali ya Pak ya. Saya sangat mendukung rencana yang Pak Heri lakukan. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya Pak Heri ya, sesuai dengan harapan Pak Heri. Ya, terima kasih Bu Rini atas waktunya untuk sharing pada hari ini. Yang mudah-mudahan ya Bu ya, kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Tidak hanya murid saya, tetapi juga muridnya Bu Rini merindukan juga sosok guru yang ideal, yang baik buat anak-anak. Bu ya, saya terima kasih atas waktunya Ibu sudah mengganggu dan sudah berkenan mendengarkan cerita saya. Ya Bu Rini, Nah saya terima kasih dan semoga ini menjadi bermanfaat buat kita semuanya. Ya, terima kasih Bu Rini ya. Semoga sukses ya Pak Heri ya. Amin. Bu Rini. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Rini? Tadi proses coachingnya menurut Ibu sudah berjalan dengan baik dan lancar belum ya tadi? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah ya. Begini ya Bu Rini, setelah tadi saya melakukan observasi tadi ya sama Ibu Rini melakukan coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu Rini ya? Boleh Ibu. Ya. Apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator pencapaiannya Bu Rini? Ya, baik Bu Eni. Tadi pada saat proses coaching, saya sudah menggunakan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan coaching. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi di dalamnya. Jadi Ibu sudah bagus ya, sudah berhasil melaksanakan proses coaching tadi ya menggunakan alur tirta. Yes. Nah tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching yang dilakukan Ibu ini, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan ke Ibu tadi ya. Jadi tadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta, sudah menanyakan tujuan, kemudian sudah melakukan proses identifikasi, dan Ibu juga sudah mengarahkan coaching menemukan rencana aksi dan tanggung jawabnya. Sebaiknya yang dilakukan dan sudah membantu coaching menemukan tanggung jawab pada diri coaching tersebut agar rencana nantinya dapat dilakukan dengan baik. Tadi saat saya mengamati, saya juga melihat Ibu sangat fokus banget ya dalam kegiatan coaching tadi ya. Artinya Ibu sudah mencapai kompetensi, presence atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Kemudian kira-kira kompetensi apa lagi ya yang ingin Ibu Rini kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Saya ingin mempelajari lebih dalam Bu tentang alur tirta pada proses coaching, sehingga ketika nanti saya melakukan kegiatan coaching kembali hasilnya akan lebih baik lagi. Wah, luar biasa ya, Bu Rini sudah baik banget, ingin belajar lebih baik lagi dalam alur tirta ini ya, agar proses coaching nanti selanjutnya akan lebih baik lagi ya Bu Rini ya. Baik menurut Ibu ya, menurut saya juga Ibu sudah luar biasa, sudah baik sekali, sudah bisa memberikan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu semakin sukses nanti ke depannya. Terima kasih sebelumnya Bu Rini sudah meluangkan waktunya, kita bisa ngobrol, bisa sharing seperti ini ya Bu Rini ya. Terima kasih juga sama-sama Bu. Ya, assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam. Praktek coaching kelompok kami dari CGP Angkatan 9 Kota Tangerang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.